Surat jalan pabrik merupakan dokumen wajib yang digunakan oleh perusahaan, lembaga, atau institusi dalam aktivitas pengiriman barang. Biasanya surat jalan ini dibawa oleh driver dari pabrik pengiriman ke pabrik penerima atau dari tempat muat menuju tempat bongkar. Contoh isi surat jalan pabrik. Di sini ada nama perusahaannya, yaitu PT MZ Furniture Top, dan ada alamat, nomor telepon, dan email. Di dalam surat ini akan dilampirkan kepada CV HD Furniture Top dengan nomor polisi, nama sopir, dan nomor PO, serta nama barang dan jumlah barang yang akan dikirim. Berikutnya, ada dokumen surat perintah muat. Jadi, dokumen surat perintah muat adalah dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa pengiriman dan akan diberikan kepada pihak pertama atau shipper. Dokumen ini berisi jenis muatan barang kiriman, jumlah muatan, berat muatan, serta nama dan nomor telepon pengemudi. Selanjutnya ada contoh isi surat perintah muat. Di dalam dokumen ini terdapat nama perusahaan, yaitu PT MZ Furniture Top, dengan alamat, nomor telepon, serta email. Lampiran ini akan diserahkan dan dikirim ke Ibu Handrini dengan nomor lampiran nomor 2 PT MZ. Dengan lampiran surat ini dikirimkan truk berjenis Armada dengan nomor polisi 01234, tujuannya untuk ke Jalan Cempaka, Cikarang, Kabupaten Bekasi. Nama barang yang harus dikirimkan yaitu furnitur. Dibawakan dengan sopir bernama Anata Sopian, dan di sini ada banyak barang dan jumlah barang yang akan dimuat dan dikirim. Lampiran ini dibuat pada tanggal 9 Oktober 2024 PT MZ Furniture. Surat jalan ekspedisi. Surat jalan ekspedisi adalah dokumen yang tertulis yang wajib digunakan untuk mencatat pengiriman barang dari pihak pengirim ke penerima. Biasanya surat ini disertakan bersama barang yang dikirim dan harus diberikan kepada penerima ketika barang tiba. Surat jalan ekspedisi ini dibuat oleh perusahaan dengan nama PT MZ Furniture disertakan alamat, nomor telepon, dan email. Di sini ada tanggal pembuatan lampiran dokumen dan nomor surat jalan lampiran dokumen. Lampiran dokumen ini diserahkan kepada CV HD Furniture Jos dengan alamat Jalan Cempaka nomor 1 Bekasi, Jawa Barat. Dengan surat atau lampiran ini, PT MZ Furniture mengirimkan beberapa barang serta jumlah dan harga dengan keterangan kondisi baik. Di sini ada informasi penerima, yakni Ibu Handrini dengan perusahaan CV HD Furniture Jos serta alamat di Jalan Cempaka nomor 1 Bekasi, Jawa Barat. Delivery order merupakan sekumpulan proses material yang memiliki fokus pada pelanggan. Dari semua layanan yang menjamin bahwa layanan tersebut dapat digunakan sesuai fungsinya. Delivery order biasanya berupa dokumen yang diberikan oleh pihak penjual ke penyedia jasa ekspedisi agar dapat memudahkan proses pick up dan pengiriman barang ke konsumen. Delivery order berupa perintah pengiriman barang yang dibuat oleh pihak penjual agar barang dapat dikirim ke pembeli. Biasanya dari file order diberikan oleh penjual kepada staf gudang agar barang siap dikirim ke jasa ekspedisi. Di surat DO ini terdapat keterangan nama, alamat, serta nomor telepon dan email perusahaan yang mengirim. Kemudian ada keterangan customer. Di situ ada nomor DO, tanggal pengiriman, nama penerima, nama perusahaan, dan nomor telepon. Lalu ada detail pengiriman, yaitu kode barang, nama barang, dan jumlah pesanan yang dipesan. Berita acara serah terima adalah sebuah dokumen legalitas mengenai penyerahan barang atau jasa dari pihak penyedia kepada pemberi kerja.
Di surat berita acara serah terima barang ini memiliki keterangan nama, jabatan, dan alamat pengirim. Lalu ada keterangan nama, jabatan, dan alamat penerima. Kemudian ada rincian barang-barang yang akan dikirim. Ada nama barang, jumlah, harga per item, dan keterangan barang tersebut dikirim dalam keadaan baik atau tidak. Lalu, surat tersebut akan ditandatangani oleh pihak pertama atau pengirim dan ditandatangani oleh pihak kedua atau penerima. Purchase order adalah dokumen yang digunakan pembeli untuk memulai proses pembelian. Dokumen purchase order diterima oleh penjual dan digunakan oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli untuk memastikan bahwa pesanan sesuai dengan kesepakatan. Di surat PO ini ada keterangan nama perusahaan yang akan mengirim barang beserta alamat, nomor telepon, dan email perusahaan tersebut. Di surat PO ini memiliki keterangan nama dan alamat perusahaan yang memesan barang. Di surat ini juga terdapat tanggal pemesanan dan tanggal pengiriman. Lalu ada detail-detail nama barang yang dipesan, seberapa banyak barang tersebut dipesan, harga satuan barang, dan total harga keseluruhan. Lalu, total harga keseluruhan ditambah dengan biaya pajak yang telah ditentukan. Kemudian jumlah semuanya. Di sini ada equipment interchange receipt atau biasa disebut dengan EIR. Adalah tanda bukti serah terima kontainer yang dilengkapi data dan kondisi fisik kontainer pada saat serah terima kontainer yang disetujui oleh dua belah pihak. Equipment interchange receipt dibagi menjadi dua, yaitu EIR in dan EIR out. Pertama-tama, kita cantumkan terlebih dahulu nama perusahaan, alamat, dan kode perusahaan. Lalu di sampingnya ada air series no. Di sini kalian bisa isi no seri air. Lalu di bawahnya ada print date atau tanggal pencetakan dan ada juga print time yaitu waktu pencetakan. Lanjut ke bagian yang ada di dalam kotak. Yang pertama ada return date atau tanggal pengambilan. Di bawahnya ada ex consignee atau pihak yang pernah menerima barang tersebut dan ada FX vessel atau void yaitu jenis kapal. Lalu di sampingnya ada juga principal atau pihak yang memiliki produk. Di bawahnya ada delivered by atau jasa pengiriman dan ada vehicle atau kendaraan yang digunakan. Kita masuk ke bagian table di kolom pertama ini. Di kolom pertama ini ada kontainer atau nama kontainer, di sampingnya ada size atau ukuran kontainer, lalu ada type kontainer, condition atau kondisi kontainer, dan ada manufaktur kontainer atau pengiriman berkelanjutan. Lalu di bawah tabel ini tertulis barang dibawa oleh kode 1, 2, 3, 4, 5 dan di wasing oleh MZ. Di sini juga ada daftar nama, nomor telepon, serta email perusahaan. Bill of lading adalah dokumen bertanggal di mana penganut menyatakan bahwa ia telah menerima barang-barang tertentu untuk membawanya ke tempat tujuan yang ditunjukkan dan menyerahkannya kepada orang-orang ditunjuk beserta syarat penyerahannya. Langsung saja di kolom pertama ini ada shipper atau pengirim yaitu ABCD Export. Lalu di bawahnya tertulis 4300. Long Beach BLVD. Long Beach, California 9087. United States plus 12 13 14 76 8900. Randy Clarke. Lalu di bawahnya lagi tertulis Company Tax ID atau ID pajak perusahaan yaitu 95677113 beserta email perusahaan. Berikutnya ada konsigni atau pengiriman barang yaitu XYZ Imports 410 Queen Street, Rebels, Queensland 4814 Australia plus 6140482350 Babdons. Lanjut ke tabel sebelahnya, di sini ada page atau halaman yaitu 101, lalu di bawahnya ada shippers reference yaitu 34567. Ada juga carriers reference yaitu loan sheet 123456. Lalu di sampingnya ada bill of lading atau nomor bill of lading yaitu loan sheet 123456. Lanjut di bawahnya ada unique consignment reference, di bawahnya lagi ada carrier name atau nama operator yaitu DA Freight 2140 Bridesmaid Road Bridesmaid
Queensland 4.000 Australia plus 8830720466 Darren Smith. Lanjut ke tabel sebelahnya, di sini ada page atau halaman yaitu 1 of 1, lalu di bawahnya ada shipper reference yaitu 34567. Ada juga carriage reference yaitu Lonse 123456. Lalu di sampingnya ada bill of lading atau nomor bill of lading yaitu Lonse 123456. Lanjut di bawahnya ada unique consignment reference, di bawahnya lagi ada carrier name atau nama operator yaitu DA Breaks 2140 Brisbane Road Brisbane Queensland 4000 Australia plus 8830720466 Darren Smith. Lanjut ke tabel berikutnya. Di kolom pertama ini ada pre-cartage buy atau barang diangkut dengan siapa. Di kolom kedua ini ada pledge of recap atau tempat penerimaan. Dan di kolom ketiga ini ada additional information atau informasi tambahan. Lalu di kolom bawahnya ada vessel atau jenis kapal, ada voyage atau nomor pelayaran, port of landing atau pelabuhan pengangkutan, port of discharge atau pelabuhan penurunan, place of delivery atau tempat pengiriman, final destination atau tujuan akhir, marks and number atau tanda dan angka, kin and of page case atau jenis dan jumlah paket, description of goods atau deskripsi panjang, net wings atau berat bersih, gross weight atau berat kotor, measurement atau ukuran, total dispatch atau jumlah halaman, consignment total atau jumlah kiriman, container number atau nomor kontainer, seal number atau nomor segel, type atau size, total of container of original bills of lading atau nama bill of lading asli. Incoterms 2020. Payable at atau dibayar di mana, pay change atau di biaya pengiriman, shipment on board date atau dikirim pada tanggal, terms and condition atau syarat dan ketentuan, place and date issue atau tempat dan tanggal penerbitan, signature company atau perusahaan penandatanganan, name of authority, signature atau nama penandatangan yang sah, dan yang terakhir ada signature atau tanda tangan. Invoice adalah tagihan atau faktur, sebuah dokumen yang berisi perincian pengiriman barang yang mencatat daftar barang, harga, dan hal-hal lain yang biasanya terkait dengan penagihan untuk pembayaran yang dikeluarkan penjual kepada pembeli. Invoice artinya faktur atau bukti yang diberikan kepada pembeli saat proses jual beli. Data yang tertera dalam dokumen tersebut dispesifikasikan dalam satu transaksi itu saja. Invoice adalah dokumen penting bagi penjual dan pembeli. Di sini ada surat tagihan atau invoice. Dokumen ini dibuat oleh PT MZ Furniture Top pada tanggal 4 Oktober 2024 dengan nomor invoice 1. Dokumen ini diberikan kepada CVHD Furniture Joss dengan email cvfurniturejos@gmail.com. Di sini ada keterangan barang, harga barang, jumlah dan total harga barang. Di sini juga ada subtotal, pajak, dan total keseluruhan. Dengan lampiran ini, pembayaran bisa melalui nama PT MZ Furniture Top dengan nomor rekening 12345678990. Shipping instruction merupakan perintah pengapalan barang dan ditunjukkan kepada agen perwakilan dari kapal yang akan mengangkut barang tersebut. Shipping instruction dibuat oleh spinner untuk memesan ruang kapal dan kontainer serta memuat data-data sebagai dasar pembuatan bill of lading. Ini ada dokumen surat shipping instruction PT MZ Furniture dengan alamat Jalan Nusa Indah Bekasi, Jawa Barat. Di sini juga tertera dengan nomor telepon dan email PT MZ Furniture. Dengan dokumen SI nomor 001 KSN SI 2024. Di sini ada tanggal pembuatan lampiran, yaitu tanggal 4 Oktober 2024. Lampiran barang ini dimuat ke PT Novo Cargo Internusa, Jalan Perak Timur nomor 28, Surabaya. ATTM Mr. Salim PH 0311234456. Di tabel samping ada pemberitahuan pihak sama seperti penerima barang.
Pengiriman barang ini dari PT MZ Furniture Top, Jalan Nusa Indah, nomor 20, Rawalumbu, Kota Bekasi. Dengan penerima barang Star Planton CO Ltd, perawatan Australia di Waterton, Clayton, Victoria 3169 Australia, dengan tujuan barang ini ke Melbourne, Australia dengan kapal bernama MV Sinar Berani V1785 dengan kapal penghubungnya yaitu MX Langit Biru 1673 dengan wadah 1x40 FCL. Itu produk dikirim tanggal 10 Oktober 2024 dan sampai perkiraan tanggal 25 Oktober 2024. Kapal berada di Tanjung Perak, Surabaya, Indonesia. Destinasi kapal ini menuju ke Melbourne, Australia, dan kira-kira kapal singgah dan istirahat di Singapura. Pemuatan kargo ini berisi barang-barang yang tertera di bawah ini dengan berisi jumlah barang yang dimuat dan berat dari masing-masing barang. Hasil berat kotor dari barang-barang muatan ini adalah 4239 kg dan berat bersih 4605 kg.